Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik. Manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu nggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, nggak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita. Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarannya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa nggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba. Ustadz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam. Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa mah? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat walaili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban Muhammad. Saking beratnya beban itu seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya. Sulit berjalan, sulit meraba, sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun nggak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan.
Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati. Bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil. Kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum, ayo Pak Haji ke masjid. Akhi ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur. Gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, maaf, lalai kita dengan kehidupan, sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik. Ada yang naik ke apartemen. Mau bunuh diri, takut. Balik lagi gemetaran. Dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini?